Ini maksudnya banyak. Ialah lebih dari 2 kola. Air sampai 2 kola atau lebih. Berapa ukuran 2 kola? 60 cm panjang, lebar, tinggi atau dalam. Kalau pakai meteran, kalau liter berapa? Kurang lebih 216 liter. Itu namanya 2 kola. Air 2 kola ketika kena najis bagaimana? Air 2 kola ketika terkena najis tidak kecuali kalau sampai berubah berubah salah satu saja ya, bisa berubah warnanya atau baunya atau rasanya, baru itu dikatakan najis. Tapi kalau air nggak sampai 2 kola kena najis bagaimana hukumnya? Najis semua. Kalau nggak sampai 2 kola najis semua, kecuali najis yang dimaaf. Apa saja yang najis dimaafkan? Kemarin diterangkan juga sama saya. Najis yang dimaafkan di baju dan di air, apa saja itu? Dimaafkan di baju dan di air. Najis yang dimaafkan di baju juga di air ialah najis yang tidak kelihatan oleh pandangan mata biasa. Itu dimaafkan kalaupun kena baju. Apa contohnya? Saya kasih contoh kemarin apa? Ada lalat nempel di najis. Main-main di najis lalu terbang sehingga ke airnya akan sampai 2 kola. Bagaimana hukumnya airnya? Suci. Kenapa? Karena najis yang di kakinya lalat itu nggak kelihatan. Itu namanya najis yang nggak kelihatan oleh pandangan mata biasa. Hukumnya dimaafkan. Ketika terkena air sedikit, maka airnya tetap suci. Atau terkena baju, tiba-tiba kena baju kalian, bagaimana hukumnya bajunya? Tetap suci. Kenapa? Karena itu tidak kelihatan oleh mata biasa. Termasuk juga dimaafkannya najis yang termasuk dimaafkan adalah dari tempat keluarnya ini hewan yang suci. Apa sini hewan yang suci? Kencing ya, kucing ya. Jadi dari tempat keluarnya kucing itu belakang tuh kan dia nggak pernah cebok kan ya? Memang ada kucing cebok? Nggak pernah kan ya? Ya. Nah jadi yang najis tempat bekas keluarnya hewan yang suci itu juga dihukumin suci, dimaafkan. Jadi kalau ada kucing habis berak tuh kan nggak mungkin cebok kan ya? Nah, lalu tiba-tiba kamu gendong gitu kan ya? Lalu kamu kena pada pantatnya itu, nah itu juga dimaafkan. Kenapa? Karena nggak kelihatan oleh pandangan mata tapi kalau dicium bau pasti ya. Tapi kan kelihatan, itu juga dimaafkan ya. Apalagi termasuk dimaafkan, termasuk ini lagi sisa-sisa kotoran di usus. Tahu usus nggak? Usus tahu nggak? Siapa yang suka makan usus? Oh siapa itu? Fikri suka ususnya. Kamu udah punya, kalau kayak kemarin waktu kurban tuh kan kita bersihkan usus sendiri ya. Andai kata ada sisa-sisa tai di situ ya, udah nggak bisa lagi dicuci, nah itu dimaafkan juga ya. Itu dimaafkan juga. Termasuk apa lagi? Misalnya mulut anak kecil, kamu punya adik-adik kecil, berarti main di depan, main kamu kena lepas, main di tanah, main makan saja gitu ya. Ya kan ada anak kecil itu suka gitu ya. Nah, apakah najis? Nah kalau nggak kelihatan betul-betul ada najis itu dimaafkan tuh, nggak apa itu ya, dimaafkan. Apalagi dimaafkan? Termasuk ini lagi dimaafkan. Tainya ikan. Yang penting contoh di mana? Di akuarium gitu kan ya. Kan ada ikannya tuh. Di akuarium ya. Nah itu juga dimaafkan. Yang penting jangan sampai berubah. Kan akuarium nggak sampai 2 kola kan ya? Ya kan? Kan hanya kecil tuh. Punya ikan akuarium. Jadi di situ kamu sudah sangat suka banget gitu ya. Nah itu juga dimaafkan tuh. Kalau nggak dimaafkan berarti ketika kena airnya kan najis kan ya. Nah itu juga dimaafkan. Apalagi termasuk mulutnya kucing.
mulutnya kucing tuh ya, itu juga dimaafkan. Jadi andai kata siapa Atif punya teh nih, tiba-tiba kucingnya yang baju tuh usil nih, tiba-tiba diminum air tehnya siapa Atif, apakah suci itu ya, jadi suci ya. Yang penting tidak jijik. Jadi misalnya tiba-tiba kucing itu entah apa kuah kamu dijilatin makanan punya Farid hanya dijilati sama kucingnya Bayu itu ya, itu hukumnya suci. Yang penting catatannya apa? Tidak tahu jijik nggak? Tidak jijik. Kamu nggak jijik. Apa jijik? Nggak geli gitu. Geli ya. Kalau kamu jijik, nanti hukumnya. Jadi karena kata kamu nggak jijik itu hukumnya suci. Apalagi termasuk juga ini ketika kamu misalnya mau merah susu, kamu punya kambing atau sapi perah, lalu kamu merah susu ya, diperah pakai ember tuh kan, tiba-tiba lagi merah ada sedikit entah apa secuil nya ya yang kering masuk ke dalam, tapi udah kebetulan sengaja kamu tuh, itu mesti dimaafkan, langsung cepat buang, yang penting cepat dibuang, itu dimaafkan. Karena itu susah dipelihara kan, nggak mungkin dijaga karena lagi merah tuh ya, itu juga dimaafkan. Yang penting catatannya tidak jijik ya. Apalagi apa itu ketek kan nggak najis, ketek apa katanya, apa becek itu yang bau ya, tergantung bahannya, yang bau apa itu ya. Kalau barang suci nggak apa-apa kalau yang bau suci, barang suci tapi bau. Contohnya apa? Contohnya kamu punya baju direndam, bukan direndam, dimasukin ke tempat baju kotor, nggak dicuci sampai 3 kali, tapi di 3 hari nggak dikasih air, pasti bau. Oh banget itu ya. Kalau ayam pasti masih utuh, belum digoreng itu gede, pas digoreng kecil, dimasukin ya. Apa sih? Pertanyaannya apa kamu? Ayam belum digoreng gede, sudah digoreng kecilnya. Pertanyaannya apa? Kita disuntik apa ya? Ya nggak tahu saya. Kalau disuntik saya. Kalau disuntik itu kan kita nggak tahu kalau yang itu. Iya, kenapa? Kalau kan kita kan nggak tahu kalau yang itu disuntik. Ya, terus? Kalau kita makan itu haram apa enggak? Yang enggak haram kalau bukan barang haram ya. Kecuali yang disuntikan barang haram ya najis ya. Hanya disuntikan oleh benda barang haram ya najis, haram. Hanya disuntikan oleh cairan babi misalnya. Ya kalau kita nggak tahu nggak apa-apa ya kalau nggak tahu ya. Atau begini, ayam, kamu motong ayam nih ya. Setelah motong ayam langsung dikasih air panas gitu kan ya. Belum dibuang dulu dalamnya tuh kan. Belum dibuang kotorannya, kayaknya belum dibuang, dulu kamu masukin ke tong yang airnya panas. Nah, kalau seperti itu ada 2 macam hukumnya. Kalau ternyata dagingnya itu sampai bau tai, itu hukumnya najis. Tapi kalau dagingnya tidak bau tai nggak apa-apa, suci. Tapi biasanya kalau di kampung itu sebelum direndam ke air panas dibuang dulu itu biasanya itu. Jadi ketika disembelih ya, lalu di perutnya tuh dibelah, dibuang dulu itunya itu. Tainya semuanya tuh perutnya dibuang, baru setelah itu dimasukin ke air panas. Nah, itu biasanya seperti itu. Tapi andai kata kamu lupa nggak dibuang dulu, tiba-tiba masukin ke air panas, yang penting nggak bau, dagingnya nggak bau, tetap seperti biasa, itu nggak apa-apa. Tapi kalau sampai dagingnya bau tai misalnya, mungkin sampai saking lamanya lupa misalnya nih, kamu rendam ke air panas, lalu tinggal pergi 1 jam misalnya nih. Setelah setengah jam ingat, lalu diangkat, ternyata dagingnya juga bau, sampai bau tai misalnya, tainya di dalam itu, maka itu hukumnya najis. Tapi tiren ya haram. Apa tiren? Tiren itu artinya singkatan, tiren itu apa? Mati kemarin. Ya sudah, bangkai itu ya.
Sekalipun murah jangan dibeli itu. Itu bangkai, namanya kamu makan bangkai itu saja. Sekalipun murah jangan dibeli, itu najis ya hukumnya. Haram. Terus apa lagi? Yang dimaafkan. Tahu asam. Eh? Tahu asam itu halal apa? Apa? Tahunya asam. Apa itu? Tahu. Tahu. Tahu kan halal tahu. Bau. Yang dimakannya. Kalau sekiranya menjadi penyakit, takutnya sudah lama. Tapi kalau enggak berbahaya enggak apa-apa. Halal itu ya. Itu halal kan, bukan bangkai itu. Hanya bau saja itu, enggak apa-apa. Termasuk najis lagi ya asapnya. Najis. Perhatikan. Asapnya najis. Ada najis, apa najis contohnya? Tai lah, tai kan najisnya. Ya tai di sini ini. Lalu kamu bakar tai itu ya. Kan berasap nih. Ya. Lalu asapnya itu kamu kasih masukkan ke dalam botol misalnya nih. Asapnya. Itu najis juga ya punya. Jadi asapnya najis menjadi najis hukumnya. Jadi kalau kamu bawa sholat itu enggak sah sholatnya. Karena dia asapnya najis. Tapi kalau hanya uap enggak najis. Kalau hanya uap bukan asap. Contohnya apa? Kentut. Kentut itu uap itu. Uapnya tai itu, tainya kamu itu. Kalau kamu kentut pasti bau ya. Kenapa bau? Karena itu uapnya tai di dalam itu. Jadi kamu misalnya nih, nah kalau uap itu enggak najis, suci. Ada orang yang Farid enggak ada kerjaan, tiba-tiba kentut masukin ke botolnya belakang. Masuk dalam botol. Botolnya ditutup gitu ya. Ya, sama Farid ya. Kalau dibuka bau itu ya. Tapi hukumnya suci itu. Hukumnya suci. Kenapa? Karena itu bukan asap. Apa namanya? Uap. Jadi misalnya nih sama Farid langsung bawa sholat. Nah, bagaimana hukum sholatnya? Sah. Kenapa? Karena itu bukan asap, hanya uapnya. Uapnya najis. Lalu tiba-tiba sama Farid bilang sama temannya, saya punya minyak wangi, katanya Farid. Mana? Dibuka nih. Mau? Gak boleh gitu ya. Jadi asapnya najis, hukumnya najis. Tapi kalau hanya uapnya suci. Termasuk juga yang dimaafkan ya. Dimaafkan lagi darah, perhatikan. Darah yang sedikit di daging sapi atau apa saja yang dipotong tapi belum campur dengan apa-apa. Itu juga dihukumin dimaafkan. Suci. Contoh biasanya kalau saya pergi ke Jawa Tengah tuh, pornonya saya itu ada sana tuh orang jualan sate, itu enak banget satenya itu. Sate kambing muda. Itu habis dipotong, sate itu langsung digantung. Satu paha itu langsung digantung. Jadi ketika ada orang mau beli sate langsung diiris di situ juga, langsung ditusuk tanpa dicuci. Itu enggak apa-apa itu hukumnya. Yang penting belum campur dengan apa-apa itu. Jadi kamu potong kambing nih kayak di belakang sana tuh ya, ketika bulan kemarin tuh itulah ya. Kamu potong kambing tuh, seret kamu kupas. Yang penting belum campur dengan apa-apa. Setelah dikelupas dari kulitnya itu ya, dikelupas dari kulitnya, lalu kamu potong, ambil pahanya. Yang penting belum campur dengan benda lain. Ketika ada darah sedikit itu dimaafkan. Artinya dimaafkan, dihukumin suci, ngerti ya? Tapi kalau bercampur dengan lain, misalnya kamu siram dengan air, lalu setelah disiram masih ada darah sedikit, nah itu nggak dimaafkan tuh. Harus suci beneran. Kalau sudah campur dengan benda lain, harus darah itu bersih beneran. Kenapa? Karena bercampur dengan benda lain. Ngerti ya? Paham tuh? Oke, dah. Allah alam bisawab. Sudah asar ya?